Sejarah keimigrasian di Indonesia dimulai pada tahun 1913, yakni pemerintah kolonial Belanda membentuk kantor sekretaris Komisi Imigrasi, dan karena tugas dan fungsinya terus berkembang, pada tahun 1921 kantor sekretaris Komisi Imigrasi diubah menjadi Imigrasi Diens atau Dinas Imigrasi. Secara historis, pada tanggal 26 Januari 1950, untuk pertama kalinya diatur langsung oleh pemerintah Indonesia dan diangkat Mr. Yusuf Adiwinata sebagai Kepala Jawatan Imigrasi berdasarkan surat penetapan Menteri Kehakiman Republik Indonesia saat itu. Momentum tersebut hingga saat ini diperingati sebagai Hari Ulang Tahun Imigrasi oleh setiap jajaran imigrasi di Indonesia, sobat. Pagi ini ayah bakalan bagi informasi nih bagi teman-teman yang ingin tahu bagaimana perkembangan paspor Republik Indonesia. Ini ayah ada berkasnya nih. Ayo ayah tunjukkan. Nah, ini dia nih teman-teman, ada banyak sekali daftarnya. Kita lihat dari yang pertama ya. Untuk yang pertama ini merupakan keluaran paspor di tahun 70-an nih sobat. Dan ini 80-an, 90 sampai paspor yang terkini nanti di bawah ini. Kita bahas yang pertama dulu ya sobat ya. Untuk paspor yang pertama ini sobat, pada tahun 70-an itu dapat dilihat bahwa paspor itu masih ditulis secara manual sobat. Masih ditulis tangan, dan pemohon itu membawa pas foto sendiri saat ke kantor imigrasi dan dipasangkan dengan mode pengamanan mata itik seperti ini nih, besi yang bulat, ada bulatnya di tengah, ini ada lubangnya. Ini namanya mata itik nih sobat. Fungsinya yaitu sebagai penanda bahwa paspor ini asli keluaran dari imigrasi. Nah, selanjutnya yang kedua ini merupakan paspor keluaran tahun 80-an nih. Ciri-cirinya masih ditulis tangan, fotonya juga masih hitam putih, dan pengamannya merupakan cap dinas kantor imigrasi. Selanjutnya, ini merupakan paspor keluaran tahun 90-an, di mana perbedaannya terletak pada laminating yang menggunakan metode microprinting nih, sehingga lebih aman dari pemalsuan. Untuk paspor yang satu ini, laminatingnya jika disinari ultraviolet akan membenarkan warna biru nih sobat. Dan perbedaan lainnya yaitu fotonya sudah berwarna. Nah, dimulai tahun 2000-an, paspor ini sudah dicetak menggunakan mesin printer nih sobat. Tidak digunakan tulisan tangan lagi, sehingga terlihat lebih rapi dan lebih menarik ya. Dan pastinya pengamanannya juga sudah sangat mumpuni karena sudah menggunakan sistem MRZ nih sobat. Pada tahun ini juga sistem manajemen paspor sudah terintegrasi seluruh Indonesia sobat, sehingga dimanapun sobat berada, sobat dapat mengajukan permohonan paspor di seluruh kantor imigrasi yang ada di Indonesia. Kita lihat ya. Nih, seperti yang ayah bilang tadi, paspor ini sudah dicetak secara digital, sehingga pemohon tidak perlu lagi membawa foto saat permohonan paspornya. Fotonya juga sudah dicetak printer, dan sistem pengamanannya ini sudah sangat lengkap sekali nih sobat, menggunakan sistem MRZ, dan laminatingnya tidak setebal paspor lama. Dan untuk yang lain, tiap-tiap lembar paspor ini kita sudah sangat cantik nih, karena banyak sekali gambar ya kebudayaan daerah kita, seperti ini wayang kulit, ini ada burung perkutut ya,
Pokoknya sangat indah deh paspor yang dikeluarkan oleh imigrasi Indonesia ini. Nah, gimana sobat? Sekarang udah tahu kan bagaimana perkembangan sejarah paspor di Indonesia? Sampai jumpa di informasi berikutnya ya.